Shakaramamaya Sukoramamaya Shaka. Tuhan sekali lagi kami datang Tuhan. Shakaramamaya Sukoramamaya Shirikirikiri. Mari naikkan setiap penyembahan kita Radamaya Sukoramamaya Shiki. Shakaramamaya Sukoramamaya Shakaramamaya Shika. Shikaramamaya Shirpagiri kami naikkan setiap sembah.
menjadi jatah kami. Sampai tidak ada lagi yang bisa menahan setiap tembok demi tembok yang iblis buat. Ayo berkatakan pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau sama-sama dobrak semua penghalang-penghalang, semua yang mencoba menahan, semua yang menjadi jatah kami, semua yang mencoba menahan, semua yang menjadi berkat kami. Kami berkatakan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Tidak ada lagi wadah yang berlubang, tidak ada lagi wadah yang bocor. Tuhan yang membuat kami melihat setiap penggenapan janji-Mu Tuhan. Oh yang membawa kami hidup di masa terbaik. Kami ada di masa terbaik. Ini musim terbaik. Kami akan lihat setiap penggenapan dari janji-Mu Tuhan. Jadi dalam hidup kami. Seperti Kau menggenapi janji-Mu atas Abraham. Tuhan, pagi hari ini kami akan kembali perjanjian-Mu Tuhan. Kami akan kembali Tuhan semua yang Kau janjikan atas bangsa kami. Tuhan, pagi hari ini kami berdiri atas sumpah dan perjanjian-Mu. Di dalam nama Yesus, tidak ada yang bisa menahan semua penggenapan akan terjadi bahkan di tahun baru di Rososana ini Tuhan. Ayo berkatakan, Engkau yang membuka gerbang-gerbang berkat, Engkau yang membuka setiap pintu-pintu yang baru di dalam nama Yesus. Ya Tuhan, ya biarkan pagi hari ini ada pengertian yang turun buat setiap kami. Kau yang mengubahkan Tuhan. Kau yang memberi pengertian demi pengertian baru. Kami butuh Roh-Mu Tuhan. Kami butuh Roh-Mu yang mengalirkan hikmat pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Biar sekali lagi Kau yang berbicara kepada setiap kami, memberikan setiap pengertian dan memperbaharui setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Oke, yuk saya ajak untuk kita doa sekali lagi ya. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Sesungguhnya untuk membuka gerbang kelimpahan itu adalah pekerjaan Roh-Mu, itu adalah pekerjaan hati-Mu buat setiap kami Tuhan. Ajari kami, biar kami buka dengan pengertian, kami nikmati karena Engkau yang merindukannya lebih daripada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, selamat pagi Bapak Ibu, suara saya terdengar jelas? Kalau jelas kasih jempol. Nah, Selamat pagi Kak, siap thank you. jelas. Oke. Terima kasih. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Jelas. Dalam
tema Rosasanah tentunya. Minggu ini kita memasuki Rosasanah ya. Kita memasuki awal yang baru, musim yang baru, tahun yang baru, berkat yang baru, semua yang Tuhan sediakan yang baru pastinya ya. Nah, em, ada beberapa hal yang Tuhan bukakan untuk Rosasanah ini. Salah satunya ada gerbang-gerbang yang Tuhan bukakan gitu. Dan saya tahu gerbang-gerbang ini Tuhan yang lebih merindukan daripada kita, karena seringkali kita tidak tahu di depan ada apa, tapi Tuhan sudah tahu. Jadi kenapa Tuhan sangat merindukan? Karena buat Tuhan, nah kamu tidak tahu apa yang kamu hadapi. Makanya aku menyediakan gerbang-gerbang ini gitu ya. Dan saya berdoa kita bisa meresponi, saya berdoa kita bisa menanggapi dengan pengertian, dengan haus dan lapar, karena pada dasarnya Tuhan tidak pernah memberikan tanpa alasan. Oke? Jadi nanti selama sebulan ini kira-kira nggak cuma saya, nanti di setiap pertemuan ada tema-tema tentang gerbang-gerbang yang dibukakan. Jumat nanti maupun Selasa minggu depan dan seterusnya, mungkin sekitar 1 bulan gitu ya. Jadi saya berharap saudara mari responi, mari tangkap, jangan sampai bolong supaya gerbangnya komplit ya. Ada 7 supaya jangan dapat 3 doang karena 4-nya kesiangan gitu. Oke, yang pertama, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang yang namanya gerbang kelimpahan. Mungkin buat banyak orang kelimpahan selalu bicara tentang uang, mungkin buat banyak orang kelimpahan selalu bicara tentang harta, kelimpahan selalu bicara tentang ini dan itu. Tapi waktu saya siapkan, saya dapat sebuah sudut pandang yang berbeda tentang kelimpahan, dan menurut saya ini sangat menarik dan bisa jadi pengertian, jadi dasar yang baru buat kita semua. Mari sama-sama kita buka di Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10. Ini ayat yang sudah sering dibaca ya. Apakah saya boleh minta bantuan? Ada yang bacakan dari tim yang ada di pusat yang lagi bareng-bareng tadi? Yohanes 10 ayat 10. Sudah dapat? Oke. Catatan saya bahasa Inggris soalnya saudara, jadi saya harus ganti dulu sebentar. Yohanes 10 ayat 10. Yes, thank you Rafael. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Oke. Ini ayat yang sangat sering kita baca, bahwa pencuri datang untuk bahwa iblis, setan, musuh kita datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi Tuhan ada, Tuhan hadir untuk membuat kita hidup dalam kelimpahan. Tapi saudara pernah tahukah bahwa ayat ini, pasal ini bukan pasal yang membicarakan tentang berkat dan kelimpahan. Ini bukan pasal yang bicara tentang peperangan rohani. Ini bukan pasal yang bicara tentang kekayaan dan berkat. Tahukah saudara bahwa pasal ini adalah pasal yang bicara tentang gembala yang baik? Sekali lagi saya ulangi, ternyata pasal ini adalah pasal yang membahas tentang gembala yang baik. Jadi kalau boleh saya bilang seperti ini, ternyata sebuah kelimpahan, sebuah masa yang berkelimpahan, kalau dari sudut pandang Tuhan, salah satunya adalah sekedar POV, sekedar perumpamaan sebagai seorang gembala. Saya ulang sekali lagi, ternyata kelimpahan yang menurut kita sangat besar, sangat ajaib, sangat wow, dari sisi Tuhan, itu hanyalah seperti perumpamaan gembala gitu. Dan pagi hari ini saya rindu kita belajar sama-sama supaya kita ngerti apa yang Tuhan mau sediakan. Pasal ini adalah pasal yang bicara tentang gembala yang baik. Aneh ya saudara, ayat kelimpahan muncul di tengah ayat gembala yang baik. Dalam bahasa Inggris dikatakan gini, a thief is only there to steal and kill and destroy. I came so they can have real and eternal life. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup yang real, yang nyata, hidup yang beneran, yang kekal, dan bukan hidup yang fana gitu ya. And real and eternal life, more and better, lebih baik, a better life than they ever dream of, lebih baik dari apa yang pernah diimpikan.
Ternyata Tuhan sebagai gembala, Tuhan menyediakan sebuah hidup yang lebih baik dari apa yang dapat kita impikan. Amin, amin, amin. Yang ajaib adalah gini, mungkin kita pikir kalau ayat ini konotasinya gembala yang baik, artinya Tuhan sebagai gembala, kita sebagai domba, ya kan? Dan kalau Tuhan sebagai gembala, kita sebagai domba, memangnya domba ini mau berharap apa sih untuk kelimpahan? Gitu, oh cuma domba, gitu ya. Memangnya domba ini mau berharap apa untuk kelimpahan? Gitu. Dan mungkin dari sisi yang lain, Tuhan ini gembala. Memang gembala bisa kasih kelimpahan seperti apa? Nah, dalam bahasa Inggris dikatakan, Tuhan itu bisa berikan more and better life, hidup yang lebih baik, dari apa yang ever dream of, dari apa yang kita pernah impikan. Atau dalam terjemahan yang lain dikatakan, hidup yang abundance, yang berkelimpahan, more than you expect. Lebih dari apa yang kita harapkan, lebih dari apa yang kita impikan. Itu janji seorang gembala bagi domba-dombanya. Oke, unik ya saudara. Janji seorang gembala kepada dombanya adalah memberi hidup yang lebih baik dari apa yang domba dapat impikan. Saya tidak tahu apakah di zaman dulu ada persaingan antar gembala gitu ya, supaya domba yang ini mau dengan gembala ini, dijanjikan sesuatu, saya tidak tahu. Tapi menurut saya keren, ternyata gembala agung kita menyediakan sebuah janji untuk domba-dombanya. Janji hidup yang lebih baik, lebih jelas, janji yang ajaib, janji yang berkelimpahan dari apa yang dapat diimpikan, dari apa yang dapat diinginkan oleh dombanya. Gitu ya. Nah, janjinya seperti apa sih yang Tuhan sediakan? Kalau kita bahas tentang Tuhan sebagai gembala, saya yakin kita punya satu ayat yang saya yakin semua kita sepakat. Ini adalah ayat tentang Tuhan sebagai gembala. Mazmur 23. Saudara setuju ya? Ini adalah ayat patokan kita semua bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Mazmur 23. Kita bahas satu-satu dari ayat 1 sampai ayat terakhir cuma 6 ayat. Janji kelimpahan yang gembala kita janjikan. Yang pertama, Mazmur 23 ayat 1 dalam bahasa Inggris dikatakan gini, Yahweh is my best friend, Yahweh adalah sahabatku, and my shepherd dan gembalaku. I always have more than enough. Aku selalu punya lebih daripada cukup. Ternyata janji yang pertama yang dia sediakan bukan kelimpahan secara jasmani. Janji pertama yang Tuhan sediakan, Yahweh is my best friend and my shepherd. Janji pertama yang Tuhan sediakan adalah aku sahabatmu, aku gembalamu. Dan ini jauh mungkin dari kelimpahan yang kita harapkan. Mungkin kita berharap ayat kelimpahan bicara tentang uang, tapi ternyata kelimpahan yang pertama yang Tuhan berikan buat domba-dombanya adalah aku sahabatmu. Yang keren dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani dikatakan gini, kata gembala dia gunakan kata ra'ah. Ra'ah itu artinya best friend, tapi terjemahan yang lain selain ra'ah ada namanya roehzon. Saya nggak tahu cara bacanya. Artinya lover of the flock. Artinya gini. Jadi kata gembala itu artinya bukan sekedar angon domba, bukan sekedar pelihara domba. Tapi ternyata arti kata gembala adalah lover of the flock, atau orang yang sangat mencintai kawanan ternaknya. Jadi ternyata janji kelimpahannya pertama yang Tuhan sediakan adalah Tuhan sebagai sahabat dan Tuhan sebagai satu pribadi yang sangat mencintai kita. Bahkan dalam terjemahan lain dikatakan lover of the flock itu artinya seperti bapak sayang anak. Saya tidak tahu saudara tahu atau tidak, tapi dulu ada iklan kecap. Saya harus sensor namanya ya. Saya yakin saudara tahu kalau saudara pernah dengar iklan kecap yang berkata si petani ini sudah mencintai biji kedelai seperti anaknya sendiri. Nah, itu pernah ada iklannya ya, iklan kecap seperti itu. Nah, Tuhan ngomong yang sama. Aku sebagai gembala mencintai dombaku seperti anak sendiri. Dan saudara bisa bayangin nggak, kalau Tuhan jadi sahabat kita, kalau Tuhan jadi bapak kita, walaupun kita domba dan gembala, memangnya kita kurang apa sih? Pertanyaannya kita kurang apa sih? Mau singa datang, mau beruang datang, kalau Tuhan sahabat dan gembalanya kurang apa sih?
Karena sesungguhnya kelimpahan yang pertama tidak pernah dimulai dari luar. Tapi kelimpahan yang pertama selalu dimulai dari hati. Selalu dimulai dengan sebuah hubungan. Selalu dimulai dengan sebuah pengenalan. Itu kelimpahan yang pertama. Sekarang gini, saudara, pasti saudara pernah pergi sama orang tuamu, dan saudara dengan PD-nya nggak bawa duit, saudara dengan PD-nya dompet kosong, bahkan nggak bawa dompet, saudara dengan PD-nya nggak siapin duit, tapi saudara tahu saudara makan pasti nggak cuci piring setelah itu. Saudara tahu saudara makan dan pasti dibayar, pasti pulang kenyang. Setuju dengan saya? Mungkin bukan, ya minimal anak saudara lah. Mereka akan pergi makan dengan PD mentok, nggak bawa duit. Apalagi kalau anaknya masih bayi ya tahu apa gitu kan. Pede banget, pokoknya ikut, makan kenyang, pulang, tanpa harus cuci piring, tanpa harus ditagih. Kenapa? Anak. Kurang apa? Pede aja dulu pokoknya. Dan kalau Tuhan jadi gembala, jadi lover of the flock, jadi bapak yang sayang banget sama dombanya, kurang apa? Tuhan nggak ngomongin duit. Yang Tuhan mau ngerti adalah gini, kelimpahan yang pertama tidak pernah bicara tentang uang. Kelimpahan yang pertama yang Tuhan mau janjikan adalah, nah, aku bapakmu, titik. Jadi kalau kita dengar kata kelimpahan, kita nggak perlu muluk-muluk mikirin nominal, kita nggak perlu muluk-muluk ngomong duit, kita nggak perlu muluk-muluk ngomong satu dua objek. Tapi yang pertama yang harus kita ingat adalah dia bapak kita. Saya pernah waktu kecil, ceritanya saya mau jadi anak yang sopan dan berbakti gitu ya. Saya mau nonton TV. Saya izin sama papa saya. Izin ya, mau nonton TV, Pak. Aku nyalain TV ya. Saudara tahu jawab papa saya apa? Ngapain kamu izin? TV papa kan TV-mu juga. Dan itu sebuah kalimat yang mungkin saudara pernah dengar dari Pak Petrus Agung sering ucapkan. All I have is yours. Punya aku ya punyamu. Dan mungkin buat banyak orang yang anak kecil nggak punya apa-apa, kata siapa? Apa yang bapaknya punya itu punya dia juga. Gitu. Hari ini saya tinggal di rumah. Apakah bisa dibilang ini rumah saya? Bisa. Walaupun ini rumah ayah saya, rumah orang tua saya. Tapi bukankah itu rasa yang dimiliki oleh semua anak? Kenapa? Ya karena dia bapak kita. Jadi poin yang pertama adalah Mazmur 23 ayat 1. Tuhan gembalaku, Tuhan sahabatku, Tuhan bapakku. Aku tidak akan berkekurangan. I always have more than enough. Aku selalu punya lebih dari cukup. Atau dalam bahasa Inggris dikatakan I lack of nothing. Nggak ada kurangnya. Apa aja gue punya. Oke? Ayat yang kedua. Mazmur 23 ayat 2. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Dalam bahasa asli, Tuhan menuntun kita ke tempat istirahat yang aman dan nyaman. Dalam bahasa lain, Tuhan menggiring kita, menuntun kita ke tempat istirahat yang aman dan nyaman. Janji kelimpahan yang kedua, bukan suruh kita kerja keras. Bukan berarti kita nggak kerja ya saudara ya. Tapi janji kelimpahan yang kedua tidak menyuruh kita kerja keras, banting tulang, kepala jadi kaki jadi kepala. No. Janji yang kedua, dia menggiring ke tempat istirahat yang aman dan nyaman. Kok bisa? Iya. Firman Tuhan berkata, ini ayat kesukaan saya, berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Kerja keras tidak menambahinya. Dalam bahasa Inggris dikatakan berkat Tuhan menjadikan kaya. He adds no sorrow. Dia nggak nambah jerih payah, dia nggak nambah kesakitan, dia nggak nambah kesedihan. Janji kelimpahan yang kedua adalah Tuhan senantiasa membawa kita ke tempat yang aman dan nyaman. Nyaman itu mungkin relatif ya saudara ya. Ada orang yang tidur di kasur keras bilang nyaman, ada orang yang tidur di kasur empuk baru bilang nyaman. Tapi kalau boleh saya bilang, nyaman itu bicara apa sih? Nyaman dan aman itu bicara sebuah rasa, sebuah perasaan, sebuah kondisi di mana kita bisa menikmatinya. Di mana kita bisa menikmatinya. Jadi saya mau berkata gini, yang kedua, janji yang kedua adalah waktu gerbang kelimpahan terbuka, Tuhan mau membuat kita
memastikan kita bisa menikmatinya. Kelimpahan dalam bentuk apapun, gayanya apapun, tapi kita bisa menikmatinya. Saudara tahu bahwa buat apa orang berkelimpahan kalau nggak bisa dinikmati? Ya dong. Contoh, beberapa waktu lalu kami Mahanaim dapat daging mahal gitu ya. Dapat daging, dapat ikan mahal. Nah, di rumah saya dapat satu bongkak gede banget, segede lengan saya, saudara bayangin. Gede banget. Dan gayanya hari itu, saya bilang, sudah, ini lumayan buat belajar masak steak. Dan kita sekeluarga makan steak, gitu ya. Gede banget. Jadi saya masak, saudara. Dan di awal, semangat banget. Itu gede banget. Itu saya potong. Kira-kira bisa buat 5 kali makan steak. Bayangin. 5 kali makan sekeluarga. Gede banget. Nah, masak pertama, masak kedua saya nikmati banget, saudara. Daging mahal jadi steak, walaupun saya juga nggak bisa masak. Tapi saya nggak bisa masak aja enak tetepan gitu ya. Karena emang dagingnya enak. Dan itu rasa kelimpahan yang tidak bisa dipungkiri. Nikmat. Tapi begitu masak ketiga, saya blenger. Bahasa Jawanya sudah blenger. Saya udah, ini apa lagi? Karena memang pada dasarnya saya tuh jijian, saudara. Jadi ngelihat daging mentah, dipotong, gunyur-gunyur, merah-merah, netes-netes, saya tidak kuat gitu ya. Saya jijik sendiri, enak sendiri, nggak kuat makan, nggak kuat masak gitu. Dan waktu masak ketiga, masak keempat, rasa berkelimpahan, rasa nikmatnya udah berkurang. Kenapa? Ya kebanyakan, ya gumoh, sudah nggak nyaman, ngelihat dagingnya aja nggak nyaman. Tapi sebenarnya kelimpahan yang Tuhan sediakan itu aman dan nyaman yang bisa saudara dan saya nikmati. Sekali lagi seperti yang saya bilang, menikmati itu relatif. Tapi semua tergantung bagaimana kita bisa bersyukur, bagaimana kita bisa tahu Tuhan sedang membawa kita ke tempat yang aman dan nyaman. Kenapa? Kita percaya Tuhan tidak memberikan sorrow, Tuhan tidak memberikan Tuhan tidak memberikan kesakitan, susah payah, Tuhan gak memberikan kekacauan, Tuhan berikan yang aman dan nyaman. Pertanyaannya, bisakah kita menikmatinya? Bahkan saya baca sebuah artikel dikatakan seorang gembala itu tahu daerah yang aman, yang gak ada beruangnya, gak ada singanya. Ya kecuali kebetulan beruang atau singa lepas gitu ya, maksudnya yang liar banget. Cuman pada dasarnya ada daerah-daerah yang memang sudah ditandai ini aman. Jadi Tuhan tuh tahu kalau Tuhan tawarkan kita kerjaan baru, kalau Tuhan tawarkan kita pelayanan baru, kalau Tuhan percayakan kita hal-hal baru, Tuhan itu tahu itu aman dan nyaman. Saudara nangkep ya? Itu aman dan nyaman. Walaupun nyaman itu relatif ya, tapi yang Tuhan sediakan itu aman dan nyaman. Kalau kita tahu tuh Tuhan memberikan yang aman dan nyaman, kita menikmati dengan berlimpah. Tapi kalau jadi beban, jadi gumoh, ya itu sudah gak kelimpahan namanya. Ya. Lanjut, ayat 3. Mazmur 23 ayat 3. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saya suka sekali, ini ada penjelasan yang luar biasa menurut saya. Dalam bahasa Inggris dikatakan dia Tuhan yang restore and revive. Dia Tuhan yang merestorasi dan revive, menghidupkan lagi gitu ya, menyegarkan kembali. Tapi yang saya suka ini penjelasannya. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Mungkin selama ini yang kita tahu jalan yang benar itu kebenaran firman Tuhan gitu ya. Tapi waktu saya belajar, ternyata ada penjelasan yang keren sekali saudara. Ia menuntun aku ke jalan yang benar. Ini ya, jalan yang benar itu seperti ini. Jadi zaman dulu di Israel, orang kalau angon domba, kalau memelihara, menggembalakan domba, itu tidak di tanah lapang. Tapi ternyata di daerah perbukitan. Jadi di daerah Yudea, Samaria, itu tempat gembalakan domba itu di perbukitan. Saudara bayangin ya, bukit itu kan gak rata ya, lumayan curam kadang-kadang. Ada lereng-lereng, ada kemiringan-kemiringan tertentu. Oke. Nah, Tuhan gembala-gembala menggembalakan dombanya di daerah seperti itu. Nah, domba, kambing maupun gembala itu nggak bisa jalan lurus karena terlalu lereng dan terlalu menanjak.
Saudara yang pernah naik gunung pasti saudara ngerti ya. Naik jalan miring itu berasa sekali di kaki. Dan bahkan yang berbahaya, eh, susah bernafas, licin, dan bahkan bisa membuat tergelincir. Dan membuat domba-domba kawanan ternak ini cepat lelah. Jadi belum nyampe ke rumputnya udah capek, belum nyampe ke makanannya udah capek. Nah, maka dari itu para gembala menciptakan sebuah metode. Metodenya apa? Sebuah metode yang untuk mereka sampai ke rumput terbaik, rumput itu di atas. Jadi untuk sampai ke rumput terbaik, mereka akan jalan antara zigzag atau melingkar. Jadi jalannya muter, muter, muter sampai atas. Saya sih nggak pernah lihat ya. Tapi barangkali saudara yang mungkin di provinsi atau saudara yang tinggal di daerah pegunungan pernah melakukan, saya tidak tahu. Kan di Bekasi nggak ada pegunungan ya, adanya Gunung Bantar Gebang gitu. Jadi saya nggak tahu jalannya bagaimana. Cuman mungkin saudara yang tinggal di daerah pegunungan, saudara ngerti teori ini. Jadi ternyata gembala-gembala akan jalan antara zigzag kiri kanan kiri kanan kiri kanan atau muter. Jadi muter sambil naik ke atas. Untuk apa? Supaya jalannya nggak terlalu lelah dan tidak licin. Nah, dan semua domba akan ngikutin jalan yang sama. Jadi kalau di bayangan saya sih lucu ya saudara. Jadi domba akan ikut muter, muter, muter gitu. Jadi kalau gembalanya belok kiri kanan, domba akan ikut kiri kanan gitu. Menurut saya ini pemandangan yang lucu kalau saya bisa lihat. Nah, karena ternyata setiap kali mereka jalan zigzag atau melingkar, secara biomekanika itu mengurangi gaya gravitasi. Pintar juga ya gembala-gembala ini ya, mereka ngerti fisika ternyata. Nah, ini mengurangi gaya gravitasi, sehingga mereka bisa jalan dengan aman dan dombanya bisa ngikutin, gitu. Yang unik, karena setiap hari mereka lewat jalan yang sama, muter, 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 di setiap lereng gunung itu ada jejaknya, ada istilahnya ya kita tahu ya kalau saudara jalan di daerah rumput yang sering diinjak kan dia lama-lama akan kempes gitu, akan jadi jalan gitu. Nah, karena mereka setiap hari lewat jalan yang sama, muter, 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 ya jalannya jadi kempes gitu. Ada terbentuk jalan muter-muter muter sampai atas. Nah, ternyata itulah yang disebut jalan yang benar. Jadi jalan yang benar ini bukan bicara tentang kebenaran firman Tuhan, ya itu juga. Tapi ternyata jalan yang benar yang dimaksudkan itu jalan yang benar-beneran. Beneran, bener-bener jalan yang aman gitu. Jalan yang tepat. Bukan jalan yang bikin kepleset, bukan jalan yang bikin jatuh gitu. Ternyata yang luar biasa, dia sebagai gembala, janji kelimpahan yang ketiga yang dia sediakan sebagai gembala, dia menyediakan jalan yang benar. Janji yang ketiga, dia menyediakan jalan yang benar. Pak Christian, tapi jalannya melingkar, tapi jalannya zigzag, tapi jalannya nggak mulus. Sebuah statement berkata, jalan melingkar yang menyelamatkan dan membawa naik ke tempat yang lebih tinggi. Seringkali Tuhan tidak membuat jalan kita lurus. Seringkali Tuhan tidak membuat jalan kita direct. Seringkali Tuhan tidak membuat jalan kita biasa dan normal. Kadang-kadang harus dibuat zigzag, kadang harus dibuat muter-muter dikit. Supaya apa? Supaya kita sampai ke tempat yang lebih tinggi. Saudara lihat bangsa Israel. Mereka bisa jalan lurus kok. Mereka nggak butuh waktu 40 tahun buat sampai ke tanah perjanjian. Tapi kenapa sih mereka harus dibuat muter-muter? Supaya mentalnya berubah. Dan benar, sampai Kanaan mereka bisa merobohkan tembok, mereka bisa masuk. Tapi seandainya mereka nggak pernah muter, mentalnya nggak berubah. Mereka lihat Kanaan, jiper duluan, nggak masuk, ngomel, menghujat Tuhan mungkin. Ada seringkali perjalanan yang kesannya harus muter-muter dulu. Ada perjalanan yang kesannya zigzag dulu. Ada perjalanan yang kesannya tidak mudah. Tujuannya apa sih? Untuk kita sampai ke tempat yang lebih tinggi. Jadi hari ini kalau saudara berkata, aduh kok jalanku gini amat ya. Aduh kok jalanku begini, begitu, begini, begitu. Simple. Tuhan mau membawa kita ke tempat yang lebih tinggi. Untuk hari ini saya melayani Tuhan, saya harus ngelewatin keluarga saya bangkrut, keluarga saya pindah kerjaan, kabur dari kota Semarang, sekarang tinggal di Bekasi, masih SD, nggak tahu apa-apa. Itu mungkin jalan yang zigzag dan melingkar buat saya.
Tapi sebenarnya itu jalan yang Tuhan pakai untuk menyelamatkan dan membawa saya naik ke tempat yang lebih tinggi. Gitu. Berapa banyak kita harus lewat jalan yang aneh-aneh bentuknya. Tapi sadar tidak sadar, percaya nggak percaya, ternyata kelimpahan yang Tuhan sediakan berupa jalan yang membawa kita naik ke tempat tinggi. Saudara yang pernah naik gunung, saudara tahu naik gunung nggak bisa jalan lurus doang kok, ya kan? Nggak bisa jalan lurus doang. Saya pernah naik gunung walaupun nggak tinggi-tinggi amat gitu. Saya pernah naik apa namanya? Lupa kan. Saya pernah naik Krakatau, saya pernah naik Salak, tapi cuma sepertiga karena palunya sepertiga ya, bukan karena saya tidak sanggup. Nggak sih, nggak tahu sanggup atau enggak. Tapi jalannya nggak lurus, saudara. Krakatau itu gunungnya pasir, kerikil. Kalau lurus, turun terus kita. Nggak bisa jalan lurus doang. Turun terus, diinjek merosot gitu. Kadang-kadang nggak bisa jalan lurus doang. Dan itulah jalan yang Tuhan sediakan. Supaya apa sih? Nah, di tempat yang tinggi, Tuhan sediakan sesuatu. Tapi untuk sampai ke sana, sometimes Tuhan izinkan kita jalan zigzag, kadang Tuhan izinkan kita jalan melingkar. Supaya kita sampai ke sana tanpa tergelincir, tanpa tertarik gravitasi untuk jatuh. Ya. Yang keempat, saya loncat saja. Yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Mungkin kita mikir ya, gada dan tongkat menghibur gimana caranya? Ya iya saudara, kalau dia nggak bawa gada ketemu beruang kan domba juga takut ya. Kalau gembala bawa gada ketemu beruang, tabok selesai, itu menghibur ya. Lanjut, ayat 5. Saya bacakan, dalam bahasa Inggris dikatakan, You become my delicious feast, even when my enemies dare to fight. You anoint me with the fragrance of your Holy Spirit. You give me all I can drink of you until my cup overflow. Yang Tuhan sediakan di ayat 5 adalah seperti ini. Yang Tuhan sediakan yang pertama, dia mengurapi kita. Tadi kita sudah bicara ngomong tentang tubuh. Kita sudah bicara tentang jiwa gitu ya. Kelimpahan Tuhan sebagai sahabat, sebagai bapak, itu tentang jiwa, tentang hubungan, tentang perasaan. Tapi secara tubuh, dia menyediakan aman, dia menyediakan istirahat, dia menyediakan jalan yang nyaman. Tapi kita bicara tentang roh sekarang. Tuhan sebagai gembala menyediakan pengurapan. Dia menyediakan minyak, dia menyediakan pengurapan buat kita semua. Yang pertama, untuk kita sampai, bukan yang pertama, yang selanjutnya, untuk kita sampai ke kelimpahan, Tuhan menyediakan sebuah pengurapan. Pengurapan apa sih? Roh Kudus, Roh Allah yang tinggal dalam kita. Tanpa pengurapan, tanpa Roh Allah, tanpa Roh Kudus, kita sukar menikmati kelimpahan. Kenapa? Karena pengurapan roh Tuhan, pengurapan roh kudus itu membawa kita naik lebih tinggi dari orang lain. Itu membuat kita naik lebih tinggi dari kondisi dan keadaan. Itu membuat kita naik mengatasi keadaan zaman, keadaan lingkungan kita. Mungkin orang banyak berkata, wah ekonomi lagi seperti ini, wah lagi bla 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 bla. Pengurapan roh kudus, pengurapan roh Allah membuat kita naik mengatasi itu. Tapi yang keren, saya belajar sedikit. Kenapa Tuhan menyediakan minyak? Kenapa gembala menyediakan minyak? Ternyata zaman itu setiap kali ada host, setiap kali ada tuan rumah, mereka akan menyediakan minyak untuk tamunya. Kenapa? Yang pertama, minyak itu gunanya menyegarkan tubuh. Yang kedua, menghilangkan bau badan. Yang ketiga, mencegah kulit kepala kering dan rambut rusak. Jadi waktu seorang disiram minyak, dibanjurin minyak gitu ya, itu nggak cuma sedang pengurapan. Tapi itu juga menyehatkan, tapi itu juga seperti dimandikan dan menyegarkan. Saya nggak tahu sih saudara, kalau minyak itu menyegarkan, saya juga nggak kebayang gitu ya. Tapi ini menurut sejarah Israel, minyak itu menyegarkan atau minyaknya dingin kali ya, saya juga nggak ngerti gitu. Tapi menurut sejarah Israel, waktu mereka disiram minyak itu menyegarkan mereka. Memang pengurapan Roh Kudus itu menyegarkan, betul, saya setuju yang ini. Toh kita semua menikmati itu. Tapi yang saya mau berkata adalah gini, seringkali Tuhan menyediakan minyak buat kita semua. Untuk apa sih? Satu, menyegarkan. Dua, untuk menghilangkan semua bau. Bau apa? Bau daging, bau kemanusiaan, bau jasmani. Itu bau yang Tuhan hapuskan lewat pengurapannya. Dan yang ketiga, itu minyak untuk menyegarkan kita semua. Ya. Dan yang keren, Tuhan
menyediakan cawan untuk kita bisa minum sampai overflow, kata bahasa Inggrisnya. Yang sebenarnya dalam terjemahan aslinya dikatakan Tuhan menyediakan a cup of best wine. Tuhan menyediakan anggur yang bisa kita nikmati. Dan ditutup dengan ayat 6 dalam bahasa Indonesia, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dalam bahasa Inggris, saya tutup dengan sebuah kalimat dengan satu statement dari serangkaian Mazmur 23. Dalam terjemahan The Passion dikatakan, so, why would I fear the future? Lalu, kenapa aku harus takut dengan masa depan? Titik. Menurut saya ini closing yang epic dari Daud. Lalu, setelah dia bahas ayat 1, 2, 3, 4, 5, dia tutup dengan sebuah kalimat yang menurut saya keren banget. So, why would I fear the future? Terus kenapa aku takut? Titik, udah gitu doang. Masih ada ayat selanjutnya. Cuman menurut saya Daud dengan sangat pede, dengan sangat yakin dia punya gembala agung. Dia kasih closing statement. So, why would I fear the future? Lalu kenapa aku harus takut? Titik. Wow, menurut saya itu keren sekali. Dan saya tutup dengan ini, saudara. Tidak akan terlalu lama lagi, saya tutup dengan ini. Orang yang ngerti Tuhan sebagai gembala, mereka adalah orang yang sangat berkelimpahan. Mereka adalah orang yang paling berkelimpahan kalau boleh saya bilang. Waktu kita ngerti dia gembala agung kita, dia sahabat, dia bapak kita akan tahu benar bahwa dia sangat-sangat ingin melimpahi kita. Satu kali saya dengar sebuah khotbah dari Pak Fendi, ya. Mungkin banyak orang berpikir, atau mungkin saya pengen tanya kali ya pagi ini, menurut saudara, Daud sama Salomo kayak siapa sih? Nah, menurut saudara, Daud dan Salomo kayak siapa? Kayak Daud. Salomo. Ini saudaranya jawab Daud antara pernah dengar khotbahnya atau saudara curiga sama saya. Kayak mana, Daud atau Salomo? Yang semua orang tahu. Daud. Daud. Kayak Daud. Ini jemaat lebih kayak Daud. Pintar-pintar Daud. ya. Nggak bisa dijebak ya. Ya, Daud. Kayak saya. Ya, saya suka jawabannya itu. Kayak saya. Ya, saya juga. Amin. Nah, banyak orang tahu Salomo sangat kaya. Kenapa? Karena bait Allah dibangun berlapis emas, perisainya emas tidak ada harganya lagi. Tapi tahukah saudara, ada sebuah data yang keren berkata seperti ini. 1 Tawarik 22 ayat 14. 1 Tawarik 22 ayat 14 berkata seperti ini. Sesungguhnya sekalipun dalam kesusahan, aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan itu 100.000 talenta emas dan 1.000.000 talenta perak dan sangat banyak tembaga dan besi, sehingga beratnya tidak tertimbang. Bayangin, Daud dalam kesusahan, kebayang nggak kalau dalam gampang? Makanya tadi saya bilang, aman dan nyaman itu relatif. Daud yang lewat proses dikejar, dikudeta, tetap bisa ngasih persembahan segini banyak loh. 1.000 talenta emas dan 1.000.000 talenta perak. Saya coba hitung. 100.000 talenta emas itu setara dengan 3.400 ton. Oke, 3.400 ton emas. Itu belum termasuk yang Daud siapkan sendiri. Daud juga punya persembahan sendiri loh, saudara. Daud juga punya persembahan sendiri. Jangan lupa. 3.400 ton emas. 1 Raja-Raja 10 ayat 14, ini Salomo. Tadi Daud 3.400 ton. Salomo, adapun emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 666 talenta. Kita semua tahu perbandingannya. 3.400 sama 666 banyak mana? 3.400. Jadi emas yang Daud kumpulkan itu lebih besar. Kira-kira 4 kali lipat dari penghasilan Salomo. 4 kali lipat. Kelihatannya Daud ini gak elegan, gak punya perisai emas, gak bangun bait bersalut emas, tapi tetap dia lebih kaya. Kok bisa? Balik lagi.
karena dia punya Bapa sebagai seorang gembala yang menyediakan yang dia perlukan. Apapun terjadi pada Daud, tapi dia tahu Tuhan bagiannya. Dan Tuhan dengan semua kekayaannya ngikutin Daud. Tapi kebalikannya, Salomo ngalamin semua yang baik. Salomo nggak pernah dikudeta, Salomo nggak pernah alami yang aneh-aneh, nggak pernah dikejar-kejar. Berkat datang, tapi dia berkata semua itu sia-sia. Saudara, pagi hari ini saya cuma berkata seperti ini. Gerbang kelimpahan tidak pernah sekedar bicara tentang uang, tapi gerbang kelimpahan sebenarnya sedang mengingatkan kita ini anak siapa, kita ini gembalaannya siapa. Daud lewati apapun. Susah lo jadi Daud lo, saudara. Itu perjalanan yang tidak mudah. Tapi semua yang Daud lewati membuat dia dalam kesusahan yang mempersembahkan sangat banyak buat Tuhan. Tapi Salomo tanpa kesusahan, tanpa effort, tanpa dikudeta, dia mempersembahkan gak lebih banyak dari Daud. Dan bahkan dia tulis semua ini sia-sia. Pada pagi hari ini, saya tidak mau berkata bahwa nanti kalau berkat Tuhan datang, jangan sampai kita merasa itu sia-sia. Jangan sampai kita merasa itu gumoh. Jangan sampai kita merasa itu beban. Jangan sampai kita merasa itu semua kebanyakan, nggak perlu, nggak penting. Ujung-ujungnya dibuang, ujung-ujungnya tidak bisa dinikmati. Tapi boleh nggak pagi hari ini kita tahu dia Bapa yang baik, yang menyediakan yang kita perlukan. Dan dia pasti melimpahi kita karena dia baik sekali buat kita. Pagi hari ini saya mau ajak untuk kita, sebelum kita tutup dalam deklarasi, apakah Ibu Nita mau tambahkan sesuatu? Saya sedang ada di Jeddah. Apakah suara saya cukup jelas? Shalom. Bu. Ya. Yuk, Shalom, Bu. Saya cuma mau ambil waktu untuk kita berdoa ya. Berdoa untuk semua yang ajaib, semua yang Tuhan. Terus kita juga minta semua bangsa ini tuh sangat kaya, kekayaannya semuanya. Saya memang suara saya nggak bisa terlalu keras, tetapi saya percaya di roh semuanya kita akan mulai membuka, kita akan mengawal, kita akan membawa bangsa ini kepada Tuhan ya. Saya minta yang di Indonesia ada yang memimpin untuk berdoa, dan saya di sini saya akan bersama-sama ya. Yuk. Ya rapasyakan takana rapasukun tokonorobus. Jenderal
lagi Tuhan, kalau kami ada di bangsa ini, sekali lagi kami mau buka gerbang yang berabad-abad Tuhan. Kami mau perkatakan Tuhan, gerbang kelimpahan, gerbang kegenapan, gerbang generasi demi generasi, gerbang bangsa demi bangsa, gerbang yang berabad-abad Tuhan, yang belum pernah terbuka Tuhan. Hari ini kami sepakat, Indonesia Jeddah Tuhan, berdoa terbuka Tuhan, terbuka dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, hamba lepaskan blessing untuk anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, biar blessing kelimpahan, blessing yang dari Tuhan, pemeliharaan perjanjian, sungguh Tuhan, penggenapan atas janji-janji-Mu Tuhan, itu jadi Tuhan, jadi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, amin. Amin. Yuk kita mau tutup dengan deklarasi. Oke, yuk kita sama-sama deklarasikan ya, 3 kali ya. Yuk, 1, 2, 3. Gerbang kelimpahan telah terbuka. telah terbuka. Karena inilah kerinduan Tuhan. Gerbang kelimpahan telah terbuka. Adalah kepala kami, bahwa kami tidak Allah menjadi bagian kami, maka tumbuh jiwa kami berkelimpahan senantiasa. Gerbang kelimpahan telah terbuka, karena ini adalah kebutuhan Tuhan untuk kami menikmatinya. Jadi bagian kami.